Saya jadi harus belajar lagi nih pemirsa di KBBI. Mediasi dan intimidasi, sama atau beda ya? Ya yang jelas pemirsa, setelah ramainya video tadi tersebar, Senator Arya Wedakarna Suyasa dikritik oleh sejumlah netizen nih. Meskipun sempat ada perdamaian sebelumnya antara tukang jahit dan yang mengaku sebagai korban rasis, tersebarnya proses mediasi mengundang kritikan tajam. Dalam kritikan di media sosial, netizen mempertanyakan perlakuan yang ditujukan ke korban pelaporan dugaan rasis saat mediasi justru dianggap ditekan atau ada tekanan atau intimidasi. Netizen menganggap harusnya tak ada keberpihakan dalam proses mediasi. Namun menurut influencer Zanzabella, Senator Arya Wedakarna Suyasa justru niatnya baik, tapi netizen malah menjadikannya ajang menggoreng isu. Ya, untuk membuka kembali ingatan kita, jadi sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial perdebatan antara customer dan seorang ibu yang jadi tukang jahit, pemirsa. Paling orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin. Kamu tuh orang miskin, gak makan-makan di Jawa, cari uang ke Bali, bermain-main sama orang Bali. Kalau aku udah ingat dengan hukum, sudah kamu macam-macam kamu sama orang Bali. Ya bayar masalahnya ibu. Orang makan, kalau kamu ngamak, tahu ngamak? Enggak tahu. Kalau kamu ngelek-lek diganggu orang, Masalahnya maksudnya pacar saya. kamu pacar kamu surat pacar kamu. Saya bayar. Pacar kamu surat Saya ini. bayar. Ayo pukul Pak, bilangin. Siapa bilang? Pak Salim. Masih ini aja saya. Pacar kamu surat sini. Tahu ibu. Pemirsa, saya punya pertanyaan, mediasi itu apakah menengahi atau dengan intimidasi? Kalau mediasinya begini, sekarang mau gimana? Maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu suaminya ini sama-sama penjahit loh, dia punya anak masih sekolah, apa kamu mau tanggung jawab nggak? Hah? Ngomong dong, puas kamu puas, berasa puas nggak? Memang salah sih ucapan ibu itu, saya nggak membenarkan. Tapi kamu nyebarin video orang, keluarga punya hak juga laporin kamu. Menurut Anda itu gimana pemirsa? Sebentar ya, saya lihat dulu di buku-buku KBBI ya. Karena saya bingung, mediasi dan intimidasi itu sama nggak sih? Sekarang nih maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu ini suaminya sama-sama penjahit loh. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan peristiwa tukang jahit di Bali yang diduga melakukan rasisme ke customernya dan berujung damai? Saat ini peristiwanya rame lagi pemirsa, karena proses mediasi diduga netizen terlalu memihak. Jadi ini adalah upaya mediasi yang dilakukan saat mempertemukan korban yang mengaku mendapat perlakuan rasisme. Netizen menyoroti mediasi, kenapa justru dianggap memojokkan korban yang melaporkan rasisme. Ada dugaannya begitu, meski tak membenarkan ucapan rasis, namun Senator Arya Wedakarna bertanya, apakah pelapor puas setelah memviralkan berita ini? Puas kamu? Sudah merasa puas nggak kamu? Memang salah, omongan ibu tuh salah. Terus jelas salah. Sekarang nih maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu ini suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Ini mumpung saya juga pengawas undang-undang perpajakan nih. Nanti bisa saya mintakan CSR sesuai dengan undang-undang nomor 40. Misalkan ini ditutup nih. Mau tanggung jawab nggak? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Puas kamu? Sudah merasa puas nggak kamu? Memang salah, omongan ibu tuh salah. Terus jelas salah. Saya nggak membela ibu itu masalah omongan. Silakan. Kalau seandainya dari pihak keluarga merasa repot, masa gimana? Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk ngelaporin kamu. Karena kamu nyebarin video orang, nggak bisa. Gitu loh maksudnya. Cuma kecilin samping sama motong bawah. Oke, itu selesai. Berapa total bayar semua? Tiga Berapa total berapa? Pacar 75 ongkosnya. 75 semua. Tapi selesai ya? Selesai semua. Oke. Baik. Kalau kamu tuh udah sabar, pun aja ini pacar kamu. Ini kan baju pacar kamu, bukan kamu punya. Biarin pacar kamu bawa ambil sini. Pacar saya orang jauh. Di Gianyar tugasnya, saya kosnya di Darmo Sabo. Gimana ibu janji aja? Tidak diselesaikan. Bolak-balik saya ke sini jadinya
biarin pacar kamu yang ambil ke sini, kan ini baju pacar kamu, bukan kamu. Biarin pacar kamu tuh sabar sekali loh, baik sekali sama ibu, kayak kamu cerewet. Ibu pernah ketemu pacarnya dia? Pernah. Oh gitu. Pertama Ya, kali sudah. bawa kan dia pacarnya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang udah paham ya. Artinya klarifikasi pertama, baju itu lu beres semua tiga-tiganya. Beres, harus beres. Yang kedua, Janji. bayarnya 75.000. Yang nomor 3 menjawab fitnah, artinya ibu nggak selesaikan, tapi ternyata memang diselesaikan ya. Selesaikan. Dan ini udah datang berkali-kali. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengungkapkan kesedihan mendalam sejak tahu kematian orang dekatnya Sutrimo. Febri kini menunggu hasil penyelidikan polisi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Melalui kuasa hukumnya disampaikan bahwa Sutrimo memang mengalami sakit yang sudah cukup lama. Kami dari tim kuasa hukum mendapatkan pesan dari Pak FA dan keluarga bahwa Pak FA dan keluarga sangat sedih dan berduka cita sejak mengetahui kematian almarhum Sutrimo. Pihak keluarga kami tentu saja berharap kita semua menunggu dan menyimak informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Karena kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi yang kami dengar informasinya di media itu dilakukan hari ini. Kami juga menyimak apa yang disampaikan oleh pihak dokter dari Polri bahwa dari kajian ekshumasi ini nanti baru bisa ditentukan atau disimpulkan penyebab kematian apakah natural atau anatural. Jadi sebagai warga negara yang baik dan juga dalam konteks negara hukum tentu kita hormati proses hukum yang berjalan di Polda tersebut. Sekali lagi kami sampaikan Pak FA dan keluarga menyampaikan duka cita terkait dengan kejadian ini. Dan yang diketahui oleh pihak keluarga selama ini memang almarhum itu mengalami sakit yang sudah cukup lama sejak bertahun-tahun yang lalu dan tentu saja pihak keluarga sedih mendengar kabar kematian almarhum Sutrimo tersebut. Terima kasih. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang pembacaan dakwaan jilid 2 terhadap Tifauziah Tyasuma atau Dr. Tifa pada hari ini. Namun terdakwa Dr. Tifa tidak hadir dalam persidangan sehingga sidang kembali ditunda 2 minggu ke depan. Jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal... Pada sidang sebelumnya majelis hakim telah mengabulkan eksepsi terdakwa Tifauziah Tyasuma atau Dr. Tifa. Perkara Dr. Tifa kembali diperiksa oleh majelis hakim yang sebelumnya menangani perkara yang sama, yakni Endarwati sebagai ketua majelis dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Matilda Christina Katarina. Sidang dimulai tepat pukul 9.03 waktu Indonesia Barat dan hanya berlangsung selama 7 menit dikarenakan pihak terdakwa Dr. Tifa belum hadir pada saat sidang pembacaan dakwaan hari ini.